wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMPN Fokus sendiri mengucapkan Ibu tentang tingkat pendidikan bintang 2 tentang PBM Bu. Izin bicarakan pertanyaan pertama Bu. Silakan. Seberapa sering siswa memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk membaca atau belajar? Ya, Ibu jawab ya. Seberapa sering siswa SMA 62 memanfaatkan perpustakaan ya? Alhamdulillah di SMA 62 ini pemanfaatan perpustakaan cukup bagus gitu ya. Saat ini anak-anak sudah kadang-kadang juga belajarnya juga di ruang perpustakaan. Jadi di situ kan banyak sekali literasi-literasi ya, buku-buku ya untuk mereka pelajari. Jadi artinya sudah cukup baik ya sejauh ini. Terima kasih ya Bu jawabannya. Izin menanyakan selanjutnya. Ya. Apakah koleksi buku dan sumber bacaan di perpustakaan SMA 62 ini sudah memadai untuk mendukung kebutuhan literasi siswa? Ya, alhamdulillah sudah cukup memadai. Kenapa? Karena setiap tahunnya di sekolah ini di SMA 62 selalu menyediakan buku-buku bacaan yang baru gitu ya. Jadi artinya untuk menambah koleksi itu, maka kita membelikan buku untuk menambah koleksi perpustakaan. Nah, jadi artinya jumlah buku di sekolah kita ini, di perpustakaan ini sudah cukup lumayan ya, sudah cukup banyak gitu. Tapi memang ada beberapa buku yang mungkin masih yang sudah buku-buku lama nih ya, masih ada juga ya. Tapi untuk buku-buku yang baru, alhamdulillah ya sudah tercukupi. Makanya setiap tahun kami menganggarkan untuk pembelian buku-buku untuk perpustakaan, terutama untuk siswa-siswa SMA 62. Selanjutnya pertanyaan juga, bagaimana kenyamanan dan kelengkapan fasilitas di perpustakaan SMA 62? Alhamdulillah untuk tingkat kenyamanannya udah cukup bagus, cukup baik. Belum lama kan kemarin tahun ini kita ada akreditasi perpustakaan ya. Nah, banyak sekali yang sudah diperbaiki di perpustakaan dan kenyamanan siswa. Nanti mungkin kalian bisa melihat kalau kalian tahu perpustakaan SMA 62 itu seperti apa. Nah, di situ memang sudah cukup memadai, sudah ada karpetnya, anak nyaman, ada TV-nya juga gitu ya. TV untuk pembelajaran sudah ada, bukunya juga udah lengkap, pencahayaannya udah bagus, artinya sudah cukup nyaman sih kalau menurut Ibu ya untuk perpustakaan SMA 62. Terima kasih Bu. Apakah keberadaan perpustakaan berpengaruh terhadap minat baca dan kebiasaan literasi siswa? Ya, sangat membantu dan meningkatkan minat siswa membaca ya, karena di sini fungsi dari perpustakaan bukan hanya siswa membaca ataupun mencari buku yang mereka butuhkan, tetapi ada kalanya juga Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran juga di dalam perpustakaan. Jadi artinya sambil mengenalkan sama anak-anak ini loh perpustakaan harus dipakai. Belajar itu kan bukan hanya di kelas ya, boleh di mana saja. Artinya kita memanfaatkan untuk perpustakaan bisa juga untuk belajar dengan misalnya tadi itu ada TV-nya di situ ya, kita bisa bikin lihat di situ pembelajarannya, bisa di situ. Jadi artinya anak nggak hanya berfokus di kelas aja. Jadi artinya kalau menurut kami sudah cukup nyaman tempat dari perpustakaan gitu ya, kan tenang juga ya kalau di perpustakaan. Oke Bu, ini selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu. Program atau kegiatan literasi apa saja yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa? Ya, jadi untuk program kemarin kita sudah mengadakan yang namanya tempat pojok baca di setiap ruangan ya, setiap kelas dan juga di selasar. Nah, pada saat itu kita juga mengadakan lomba untuk pojok baca itu. Nah, kemarin alhamdulillah dengan adanya pojok baca, anak-anak semangat gitu ya, artinya mereka semangat untuk bisa lebih literasinya tuh harus lebih ditingkatkan, itu pertama. Kemudian yang kedua, anak kelas 10 ya, kemarin ini baru ini kelas 10 ini kita mengadakan pendampingan mereka untuk membuat suatu kayak membuat cerpen, membuat literasi, membuat buku lah, intinya membuat buku dengan pendampingan. Jadi kelas 10 saat ini sedang proses di dalam membuat suatu produk atau karya. Karyanya itu baik dalam bentuk literasi maupun dalam bentuk numerasi. Itu
itu kelas 10-nya. Kemudian kelas yang lainnya kemarin kita juga ada kalau di setiap bulannya akan ada kegiatan namanya gebiar ya, namanya kayak mementaskan tentang kegiatan literasi anak. Kayak kemarin udah pernah berlangsung, misalnya anak itu suka bikin anekdot ya, kemudian mereka mau melaksanakannya di depan teman-temannya. Jadi pagi itu anak-anak yang lain duduk mendengarkan anekdotnya, mendengarkan cerpennya. Jadi hasil literasinya itu disampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi ada pojok baca, kemudian programnya itu ada pojok baca, kemudian ada pendampingan untuk membuat suatu karya, kemudian bikin kreasi yang berkreatif ya. Artinya hasil yang mereka dapat itu tadi yang mereka buat, mereka sampaikan kepada teman-temannya, baik kelas 11, 12, dan kelas 10. Gitu. Ya Bu. Baik. Ya terima kasih Terima Bu, kasih, Bu. atas sudah meluangkan waktu Ibu, jadi kita bisa wawancarakan Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kalian pada mau lihat perpustakaan nggak? Dapat aja, Boleh, Bu. nah, nanti minta tolong minta tolong Mbak Putri dulu ya, Mama nih ada Mbak. Nggak tahu saya. Kalau nggak ke Bu Putri, saya mau lihat perpustakaan dong gitu ya, mau nah bisa lihat di situ, oke? Oke. Tadi foto, itu biar tahu kan perpustakaan kan tahu dari ibu lo nggak percaya, gitu ya, oke.